Detak jantung mereka berpacu cepat, diiringi detak jam dinding yang bergema di ruangan itu. Keduanya saling menoleh, canggung terasa di antara mereka. "Mas, kita tidur aja, iya." Kaira memecah kesunyian. Airlangga menoleh, tatapan lembut dan penuh cinta menyipit diiringi senyum tipis. Kita nggak mau melakukan malam pertama seperti pengantin baru. Mas, kan udah melakukannya. Jadi, mending tidur aja." Seloro Kaira mencoba menahan debaran jantungnya. "Waktu itu aku melakukannya karena di luar kendali. Tapi malam ini aku ingin melakukannya dengan sadar. Bagiku kamu tetap spesial, sayang," protes Airlangga seraya mendekatinya. Kaira tertegun, tubuhnya telah terduduk di atas kasur empuk. Airlangga terus mendekat, sedikit berjongkok hingga sejajar dengannya. Dari jarak dekat, Kaira merasakan napas dan detak jantung Airlangga yang semakin cepat. "Malam ini aku akan melakukannya dengan lembut. Aku ingin kamu, Kaira. Jadi aku mohon jangan takut." "Enggak. Aku nggak takut, cuma..." Ia ragu, mencari kata yang tepat, meski jantungnya berdebar ketakutan. "Aku lelah, pengen cepat tidur." Melihat kekhawatiran istrinya, Airlangga tak memaksa, namun wajahnya tampak lesu dan sedikit kecewa. Malam yang diharapkannya sepertinya akan berakhir tanpa harapan. Lesu. "Ya sudah, kamu istirahat aja," jawabnya. Airlangga hendak pergi, tetapi Kaira merasa tak enak hati dan bersalah. Airlangga telah berbuat banyak untuknya, dan ia tak ingin mengecewakannya. "Mas," panggil Kaira, menggenggam tangan Airlangga. "Aku siap jadi istri kamu malam ini, sepenuhnya." Seulas senyuman manis terukir jelas di wajah Kaira. Airlangga menoleh, namun senyumnya langsung memudar, berganti dengan ekspresi yang lebih serius. Pikirannya melayang, mengingat kembali percakapan mereka sebelumnya. Ia ingin memastikan, "Kamu melakukan ini atas dasar kemauanmu sendiri, iya? Bukan karena terpaksa?" Tanyanya lembut, namun kerutan dahi yang dalam tak bisa disembunyikan. Kaira mengerucutkan bibir. "Basa-basi, biasanya juga langsung nyosor," celetuknya. Kedua sudut bibir Airlangga melengkung membentuk senyum. "Aku hanya ingin kamu merasa nyaman saat kita melakukannya. Aku pernah menyentuhmu secara paksa dan itu pasti sangat menyakitkan. Aku akan menebusnya malam ini." Ia mengulurkan tangan, memeluk erat istrinya. Tatapannya intens, menatap lekat mata Kaira hingga bib 1R mereka bertemu dalam sebuah C1 uman. "Kamu udah bangun?" Tanyanya pelan, suaranya serak seperti baru selesai berbicara panjang atau mungkin setelah malam penuh gairah yang mereka lalui. Kaira menghela napas, menggeliat pelan di atas ranjang. Setiap persendiannya seolah protes, terutama pinggang dan punggungnya yang ngilu luar biasa. "Astaga! Pinggangku rasanya mau patah," keluhnya, sambil memegangi pinggang. "Jangan banyak bergerak." Airlangga langsung beranjak dari kursi dan menghampirinya. Ia menarik selimut yang menutupi tubuh Kaira yang polos, membantu gadis itu duduk. "Dasar tidak punya perasaan. Kamu tega banget," gumam Kaira, setengah bercanda setengah kesal. Airlangga terkekeh, lalu duduk di samping Kaira. Tangannya meraih bahu gadis itu dan menuntunnya bersandar di dadanya. "Kalau aku benar-benar tidak punya perasaan, tadi malam tidak akan ada suara yang mendesah memanggil namaku," bisiknya, senyumnya melebar penuh goda. Kaira mendelik. "Kamu bisa diam dulu nggak? Aku masih ngilu semua," sahutnya, wajahnya memerah meski mencoba terlihat kesal. Airlangga mengusap lembut punggung Kaira. "Maaf, aku terlalu terbawa suasana. Kamu terlalu cantik,"
ucapnya jujur, tatapannya lembut. Mau aku bantu ke kamar mandi? Kaira menggeleng. Nanti aja, aku mau mengumpulkan tenaga sebentar, jawabnya. Ia menarik napas panjang, matanya melirik nampan di meja secangkir coklat panas, 2 potong roti panggang, dan potongan buah segar. Untukku? Tanyanya. Iya, tentu, balas Airlangga. Kamu pikir aku minta dikirim sarapan untuk siapa? Kaira tersenyum tipis, meski rasa ngilu masih mendominasi tubuhnya. Ia mengulurkan tangan, meraih cangkir coklat panas. Biar aku melayanimu. Airlangga membantu menopang lengannya agar tidak tumpah. Kehangatan coklat itu sedikit mengurangi rasa pegal yang menjalar. Terima kasih, bisik Kaira. Airlangga menatapnya lekat. Apa kamu menyesal? Tanyanya, suaranya terdengar lebih serius kali ini. Kaira mendongak, menatap matanya. Tidak. Aku hanya nggak ngangka jadi kayak gini, jawabnya jujur. Airlangga tertawa kecil, jemarinya mengusap pipi Kaira. Kamu pikir menikah denganku hal yang menakutkan? Sejujurnya iya, wajah datar tanpa ekspresi. Setiap perkataan adalah perintah yang tidak boleh dibantah. Aku membayangkan akan hidup dengan pria seperti itu. Tapi ternyata denganmu, sepertinya tidak ada yang biasa, gumam Kaira, senyumnya tipis. Tapi tolong lain kali, lebih pelan sedikit. Baik, Nyonya Airlangga, balas pria itu sambil mengecup keningnya singkat. Kaira terdiam sejenak, hatinya menghangat mendengar sapaan itu. Nyonya Airlangga, ia mengulang pelan, seolah baru menyadari betapa resminya hubungan mereka sekarang. Makan yang banyak untuk mengumpulkan tenaga. Kita kembali ke villa untuk pamitan pada ibu. Kaira langsung menghentikan kunyahan roti di mulutnya mendengar ucapan Airlangga. Pamitan. Airlangga mengangguk. Tangannya menyisipkan rambut Kaira ke belakang telinga. Dia menatap wajah Kaira dengan wajah serius. Kita langsung kembali ke kota setelah pamitan pada ibu. Ada hal yang harus aku selesaikan besok. Kenapa buru-buru? Aku masih kangen sama ibu. Tanya Kaira sendu. Atau kamu mau di sini dulu? Biar aku dan Stephen kembali ke kota, tanggap Airlangga memberi pilihan. Kaira terdiam beberapa saat. Matanya menatap Airlangga yang masih menatapnya lekat. Aku akan ikut pulang. Tapi aku masih ingin kerja, kata Kaira yang menyukai pekerjaannya, sahabat-sahabatnya. Tapi tidak ada perubahan posisi. Aku tetap di posisiku. Airlangga mengangguk setuju. Baiklah, lakukan apa yang kamu suka. Tapi jangan sampai kelelahan. Tidak ada lembur di kantor. Setuju. Pekik Kaira seraya mengecup pipi Airlangga tanda bahagia. Airlangga merengkuh Kaira ke dalam pelukan. Tunggu sampai aku membereskan masalahku. Setelah itu, aku akan memberitahu semua orang tentang posisi Nyonya Airlangga. Sampai hari itu tiba tolong percaya padaku. Aku tidak butuh diakui di hadapan banyak orang karena statusku jelas. Aku istri dari seorang pria arogan yang suka memerintah seenaknya. Apa kamu takut pada kedua orang tuaku? Tanya Airlangga dengan tersenyum jahil. Kaira mencebikkan bibirnya. Anaknya saja tidak takut, kenapa aku harus takut pada mereka? Jika suatu hari suamiku melihat gadis yang terlihat lemah ini berani berubah, berarti dia sudah tidak bisa menahan amarahnya lagi. Sementara itu, di tempat berbeda, seorang pria berpakaian formal berdiri di depan pintu. Ruangan besar yang tertutup rapat. Nafasnya terdengar berat sebelum akhirnya tangannya terangkat mengetuk pintu. Masuk. Terdengar suara bariton Tuan Giovan dari dalam. Julian membuka pintu, masuk sambil menunduk hormat.
Tuan Giovan, pria berwajah tegas dengan garis keturunan Eropa, duduk di kursi kerjanya. Tatapannya tajam mengarah ke Julian. "Bagaimana? Ada kabar?" tanyanya. Julian menghela napas, kemudian menggeleng pelan. "Kami tidak berhasil melacak keberadaan Tuan Airlangga," jawabnya. Suaranya terdengar berat, seperti menahan rasa kecewa. Tuan Giovan bersandar, tangannya menggenggam sandaran kursi. "Aku sudah menanyakan ke semua relasi bisnis. Tidak ada satupun yang tahu di mana Airlangga," katanya, suaranya mulai kesal. "Dia bahkan menunda pertemuan penting hingga minggu depan." Julian menunduk. "Maafkan saya, Tuan. Kami sudah memeriksa semua jalur komunikasi dan tidak ada petunjuk," katanya. Tuan Giovan berdiri, melangkah menuju kulkas kecil di sudut ruangan. Ia mengambil sebotol minuman dingin, meneguknya pelan. Sorot matanya kosong, seperti sedang berpikir keras. Dia tidak pernah seperti ini. Airlangga selalu memberitahu kemana dia pergi, gumamnya. Julian mengangguk. "Mungkin Tuan Airlangga sedang mengurus sesuatu yang sangat pribadi," katanya hati-hati. "Mungkin," balas Tuan Giovan pendek. "Bagaimana dengan Stephen? Dia satu-satunya yang mungkin tahu." Julian menarik napas dalam. Keberadaan Stephen juga tidak diketahui. "Seolah mereka berdua menghilang bersamaan," jawabnya. Tuan Giovan memijat pelipisnya. "Apa kamu sudah periksa CCTV apartemen, rumah, dan kantor Stephen?" "Sudah, Tuan. CCTV menunjukkan Tuan Airlangga terakhir ada di rumahnya beberapa hari lalu. Itu pun saat Nona Levina datang," jelas Julian. "Setelah itu, tidak ada jejak sama sekali. Di apartemen, dia bahkan tidak muncul selama beberapa bulan terakhir." Tuan Giovan menatap ke arah kaca besar di ruangannya. Dari sana, ia bisa melihat gedung-gedung tinggi milik perusahaannya, semua dibangun dari kerja keras keluarga. "Levina," gumamnya. "Apa dia tahu sesuatu?" Julian menggeleng. "Nona Levina pun tidak tahu apa-apa, Tuan. Lusa adalah ulang tahun Mario," kata Tuan Giovan, suaranya melembut sedikit. "Aku harap Airlangga setidaknya muncul." Julian ikut menunduk hormat. "Saya akan tetap berusaha mencari jejaknya, Tuan." Tuan Giovan mengangguk pelan. "Lanjutkan," ucapnya. Julian membungkuk, kemudian berbalik. Keluar ruangan, menutup pintu perlahan. Tinggal Tuan Giovan sendiri, berdiri menatap keluar jendela. Hatinya penuh tanya. "Airlangga, apa sebenarnya kamu sembunyikan dari Mama dan Papa?" Levina memarkirkan mobilnya perlahan di halaman rumah megah keluarga Giovan. Tangannya masih menggenggam buket bunga tulip putih kesukaan Nyonya Almira, juga sekeranjang buah segar yang dibungkus rapi. Ia menoleh ke arah gerbang otomatis yang baru saja menutup kembali di belakangnya, lalu menarik napas panjang seolah bersiap. "Ayo Levina, tunjukkan pesonamu," gumam gadis itu sambil tersenyum miring. Ia menaiki anak tangga menuju teras, lalu mengetuk pintu kayu berukir yang tinggi. Seorang asisten rumah tangga membukakan pintu, menunduk sopan. "Selamat pagi, Nona Levina. Silakan masuk." "Ya, terima kasih." Levina tersenyum kaku. Matanya langsung menangkap sosok Nyonya Almira yang duduk di sofa mewah di ruang tamu, mengenakan gaun rumah berwarna pastel. Wajahnya yang biasanya lembut tampak sedikit tidak biasa. Levina menyadari seperti ada yang berubah pada wanita itu. "Tante, tumben banget sih gerbangnya ditutup rapat kayak gitu." "Sampai aku harus nunggu lama," protes Levina, menahan nada suaranya agar tetap terdengar manja. Nyonya Almira mengulas senyum tipis, jelas terasa dipaksakan.
Tante sedang kurang sehat, sayang. Tidak ingin banyak tamu datang, jawabnya sambil menoleh ke arah Levina. Tangannya mengambil buket bunga dari Levina. Oh ya ampun, Tante sudah ke dokter belum? Ini aku bawain buah dan bunga tulip kesukaan Tante. Biar cepat sembuh. Levina cepat-cepat duduk, meletakkan keranjang buah di atas meja. Nyonya Almira menerima bunga itu, menatapnya sejenak sebelum berkata datar. Terima kasih, Levina. Tante sudah mendatangkan dokter keluarga kemarin. Levina menepuk jidatnya, tampak sok menyesal. Aduh iya ya, aku lupa kalau keluarga Tante punya dokter pribadi. Katanya sambil tersenyum kaku. Mata Nyonya Almira menyipit sedikit. Bukannya kamu juga masih kontrol sama doktermu? Penyakitmu belum sembuh total, kan? Levina langsung salah tingkah, senyumnya memudar sejenak. Iya, Tante. Cuma sekarang sudah jarang kontrol karena kondisiku lumayan membaik, katanya cepat, seolah menutupi kegugupan. Oh, syukurlah kalau begitu, jawab Nyonya Almira sambil merapikan letak vas bunga di sampingnya. Ia memiringkan kepala, menatap Levina dengan ekspresi setengah penasaran. Lusa itu ulang tahun ayahmu, kan? Kenapa kamu tidak membantu Lorina menyiapkan pestanya? Levina meremas ujung bajunya. Mama bilang aku nggak boleh kelelahan. Jadi mama sendiri yang ngurus semua. Lagi pula, selera dekorasi kami memang nggak pernah sama, Tante, jawabnya, berusaha terdengar santai. Nyonya Almira hanya mengangguk kecil. Tak ada senyum, tak ada anggukan manja seperti biasanya. Levina merasa suasana jadi canggung, lalu berpindah duduk lebih dekat. Ia bersandar manja di lengan Nyonya Almira, seperti anak kecil mencari kasih sayang. Tante, sebenarnya aku kesini juga mau ajak Tante belanja bareng. Aku bingung mau kasih kado apa buat Papa. Nyonya Almira menghela napas, terdengar letih. Kenapa kamu bingung? Kamu kan anak Mario. Pasti lebih tahu apa yang disukai papamu. Sementara Tante nggak tahu apa-apa, ucapnya, nada suara sedikit datar. Levina berpura-pura tertawa kecil. Hahaha, iya sih. Tapi selera Tante kan selalu bagus. Tante pasti tahu barang bagus apa yang cocok jadi kado, katanya, suaranya melembut, mencoba mencairkan suasana. Sesaat, Nyonya Almira diam. Levina memberanikan diri melanjutkan, kali ini pertanyaan yang lebih sensitif. Tante, ngomong-ngomong, Tante tahu nggak Mas Airlangga kemana? Aku sudah ke kantornya, ke rumahnya juga. Teleponnya nggak aktif sama sekali. Padahal aku mau ngajak dia makan malam romantis. Apa dia lagi sibuk banget ya? Sampai ngilang gitu. Ruangan terasa hening. Detik demi detik berlalu, hanya terdengar detak jam gantung tua di sudut ruangan. Nyonya Almira memejamkan mata sejenak, kemudian membuka perlahan, menatap Levina dengan tatapan letih. Sudah 2 hari Airlangga tidak ada kabar, Levina. Tante juga nggak tahu dia ada di mana. Papanya juga udah coba mencarinya tapi tetap nggak ada kabar. Levina terbelalak, wajahnya seketika pucat. Apa? Tante juga nggak tahu. Tapi lusa ulang tahun Papa. Aku pengen Mas Airlangga hadir, dia harus ada di sampingku, Tante. Nada suara Levina meninggi, campuran cemas dan kecewa. Tapi Nyonya Almira mengembuskan napas panjang, nada bicaranya berubah sedikit kesal. Kamu pikir Tante nggak mencarinya? Tante pusing, Levina. Kalau kamu cuma datang untuk tanya tentang Airlangga, lebih baik jangan menambah beban kepala Tante. Levina menahan napas, matanya memanas. Tangannya mengepal di pangkuan.
Maaf, Tante, aku nggak bermaksud bikin Tante tambah pusing. Aku cuma khawatir. Aku juga sayang sama Mas Airlangga, ucapnya, suaranya mengecil. Sesaat kemudian Levina berkata, aku cuma bisa tanya ke Tante. Aku khawatir terjadi apa-apa, makanya aku tanya. Maaf sekali lagi Tante. Aku nggak mau menambahkan beban pikiran Tante. Nyonya Almira menoleh, menatap Levina lama. Namun tatapannya tetap keras, tak ada belayan lembut seperti dulu. Tante juga khawatir, tapi kadang Airlangga punya urusan yang dia sendiri nggak pernah mau ceritakan. Tante nggak bisa mengekangnya terus-menerus. Dia bukan anak kecil yang harus dikurung di rumah. Tante sudah lelah, Levina. Tante merasa Airlangga semakin menjauh dari kami. Apa jangan-jangan Mas Airlangga punya gadis lain di hatinya?